Hey, halo guys, welcome to Gereja Online Church. Nah, udah pastinya karena ini gereja online, di sini banyak yang nggak begitu kenal dengan Pastor Mario kan? Well, my name is Pastor Mario, and I'm the pastor of Gereja Online Church. Dan gue tahu kalau misal lo cuma lihat video khotbah kita, cuma lihat caranya gue khotbah, caranya gue ngomong dan menjelaskan sesuatu, pasti banyak di sini yang pikir gila nih orang aneh abis men. Tapi kayaknya sih kalau lo pikir gue aneh itu karena lo belum kenal gue aja. Ya kan ada yang bilang kalau nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau misalnya lo pernah datang ke gereja, kalau lo pernah ketemu gue, kita pernah makan, pernah ngobrol lebih dari 5 menit, 10 menit, pasti lo bisa lihat lah bahwa gue tuh orangnya nggak aneh. Gue tuh orangnya sangat aneh banget. That's true. Gue nggak suka minum kopi, gue nggak suka makan bakmi GM, gue nggak suka nonton film-film yang orang suka nonton. Gue suka nonton science fiction, gue suka baca buku fantasy. I like things that people don't like. Gue suka hal-hal yang orang nggak suka. Orang suka makan Chinese food, I like Chinese food. Ada yang suka makanan French, ada yang suka makan Italian, I like those things too. But my favorite food is still Mexican food. That's right, gue suka makanan taco, gue suka makan burrito. Gue gak suka nonton Premier League, gue sukanya nonton La Liga. I know, I'm weird, emang gue aneh. Gue gak tahu tentang bisnis, gue gak tahu tentang stock market lah, gue gak tahu tentang teknik, gue gak tahu tentang mobil. I don't know, I'm just a weird guy. Emang gue tuh orangnya aneh, dari dulu aneh. Makanya orang tuh selalu bilang, ini orang gimana ya ada orang yang sayang sama dia. Sebab nih orang tuh aneh-aneh banget. Gue tahu gue aneh. Yang jelas, yang paling penting sih, gue jujur ya, gue tahu emang gue agak-agak unik, gue agak-agak aneh. Yang penting gue kesadaran diri, oke? Tapi seribet-ribetnya gue, seaneh-anehnya gue, ada satu hal yang gue yakin sama antara lo sama gue, yaitu keluarga. Lo nggak mau nonton film yang sama sama gue, lo dengerin lagu-lagu K-pop di depan gue, lo makan makanan bakmi GM, makanan Sunda yang gue nggak suka depan gue nggak ada masalah sama lo. Asal satu, lo baik sama keluarga gue. Asik, lo baik sama keluarga gue. Udah, itu aja. Apalagi kalau lo baik sama anak gue. Udah, lo mau nonton apa, makan apa, minum apa, gue ikutin men. Lo mau pergi kemana, gue ikutin. Asal lo baik sama keluarga gue, terutama lo baik sama anak-anak gue. Dan gue percaya, walaupun kita suka makanan yang berbeda, suka baca buku yang berbeda, suka nonton TV yang berbeda, kita semua sama. Kalau orang baik sama keluarga kita pasti baik sama mereka juga. Kenapa gue tahu kalau lo kayak gitu? Karena kita sudah diciptakan sama Tuhan seperti itu. Universal, semuanya. Mau lo tuh dari negara mana, mau lo tuh hidupnya di tahun berapa, it doesn't matter. Kalau kita ketemu sama orang dan dia baik sama keluarga kita, maka kita juga pasti baik sama orang itu. Karena Tuhan kita juga seperti itu. Kita diciptakan seperti Tuhan kita. Nah, Tuhan kita juga sama. Kalau lo mengasihi anak-anak Tuhan, pasti Tuhan juga sayang sama lo. Dan sebaliknya, lo nggak bisa bilang kalau lo sayang sama Tuhan kalau lo nggak mau sayang sama anak-anak Tuhan. Hari ini kita mau bicara tentang loving others, mengasihi sesama. Karena Tuhan Yesus kan sudah mengajarkan hukum Taurat yang paling penting, kasihilah Tuhanmu dengan segala sesuatu yang lo punya, right? Love God with your mind, your heart, your strength, and everything you have, correct? Nah, habis itu apa? Dia bilang apa? And the second law. Dan yang kedua juga sama pentingnya seperti ini. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi hari ini kita mau melakukan sesuatu yang berbeda. Karena biasanya kalau kita lagi ngomong tentang love others, mau khotbah tentang mengasihi sesama, I usually use that passage. Kita belajar dari pasal di situ di mana Yesus lagi berbicara dengan orang-orang di Bait Allah, atau waktu dia mau mengajarkan bagaimana di kitab Lukas bagaimana mengasihi orang seperti orang Samaria yang baik mengasihi orang-orang yang ada di dalam kehidupan dia. But today we're not going to do that. We're going to do something different. Kita mau melakukan sesuatu yang beda. Kita mau belajar bagaimana murid-murid Yesus menginterpretasikan
perintah Yesus tersebut. Karena jujur aja, mau seteologi tingginya apa surat yang ditulis oleh Paulus, mau sebagaimana dalamnya emotionally surat-surat yang ditulis sama Yohanes, balik-baliknya adalah tentang kasih, mengasihi Tuhan, dan juga mengasihi sesama. Tapi hari ini kita nggak mau baca Paulus, kita nggak mau baca dari Yohanes, kita mau baca daripada Petrus. 1 Petrus, coba kita cek dulu jangan sampai kita salah. 1 Petrus pasal yang keempat, kita mau belajar bagaimana Petrus bisa membreakdown, ya. Dia bisa jelasin begitu simple hal-hal yang kadang-kadang terlalu kompleks buat kita, mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengasihi sesama sebagaimana Yesus mau kita mengasihi anak-anaknya. Kita mulai dari 1 Petrus 4 pasalnya yang ke-8. Tetapi yang terutama, the main thing, the most important thing, kasihilah sungguh-sungguh seseorang akan yang lain. Kasihlah one another, love one another, sebab kasih menutup banyak dosa. Hehehe, gue nggak tahu malah, tapi gue masih suka ngomong yang salah-salah, guys. Kadang-kadang emosi juga masih salah-salah, dan kadang-kadang gila gue dosa lagi. Dan lo tahu gimana caranya gue bisa lepas dari struggle itu dengan kelemahan-kelemahan dan juga kejijian tersebut? Cuma satu, love. Semakin gue mengasihi orang lain, gue gak bisa marah sama dia. Semakin gue mengasihi orang lain, gue gak bisa terganggu sama mereka. So guys, ini yang Petrus ajarkan. Yang paling penting, yang terutama, love. Kasihilah satu dengan yang lain. Love one another. Kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayatnya yang ke-9. Berilah tumpangan seseorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Berilah tumpangan. There's a word for that. Ada di bahasa Inggrisnya namanya hospitality. Hari-hari ini kalau orang bilang hospitality, di kepala kita apa? F&B, ya kan? Restoran, hotel. Tapi zaman dulu hospitality itu sangat-sangat penting. Ingat, zaman dulu tuh restoran, hotel tuh nggak kayak sekarang ada di mana-mana. Jadi kalau orang itu mau pergi keluar dari kampungnya dia mau pergi ke kota, dia mau pergi ke negara lain, dia mesti mengharapkan apa? Hospitality, orang yang menerima dia, keluarga lain yang menerima dia seperti dia menerima orang lain yang lewat ke kampungnya. Dan itu udah ada peraturannya, mau dia itu orang Afrika, dia itu orang Yunani, dia itu orang Israel, mereka semua walaupun mungkin agamanya beda, mungkin tata caranya semua beda, tapi this idea kalau ada orang dari luar datang dan mesti ada yang mau menerima, ini universal. Karena sekali lagi nggak ada hotel, ya. Uang aja tuh nggak kayak sekarang. Economic system, hospitality industry itu nggak kayak sekarang. Jadi kalau lo butuh untuk keluar dari tempat lo, kalau lo butuh untuk pergi ke tempat lain, kalau lo mesti mampir di mana sebelum lo sampai ke tempat tujuan, siapa yang bisa lo percaya? Semua yang mau untuk menerima, semua yang mau praktis hospitality. Dan Tuhan bilang, dan Petrus bilang apa? Jangan bersungut-sungut, sambutlah, terimalah. Buka pintu, buka hati untuk semua yang butuh engkau. Oke? Jadi sekali lagi, kita yang tinggal di sebuah komunitas, kita tinggal di sebuah waktu dan budaya di mana kita tuh selalu sibuk, kita tuh selalu nggak mau terganggu, ya nggak sih? Aduh tuh orang ribet banget, aduh tuh orang lagi, aduh nih jatuhnya minta duit. I understand, itu orang-orang nyebelin, I understand. They ask for your money, they ask for your time, they ask for your hospitality. Tapi Tuhan bilang apa? Terimalah mereka, terima. Kalau lo benar mengasihi, kalau benar lo sayang sama gue, kan berarti lo sayang sama anak-anak gue. Terima. Buka rumah lo, buka hati lo, dan terima semua yang datang dan butuh sesuatu dari lo. Oke, kita lanjut dulu. Layanilah. Ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layani. Bahasa kerennya these days, ministry. Kalau orang sekarang ngomong pelayanan, Pastor Mario pelayanan, dia khotbah.
Wis Stanley pelayanan, dia main musik. Alim pimpin pujian. Gilang sama Yos, mereka bukan cuma main musik, tapi mereka bikin video. Mereka melayani Tuhan. Tapi kalau kita ngomong tentang pelayanan di konsepnya gereja mula-mula, mereka nggak ngomong pelayanan mimbar, mereka ngomong pelayanan melayani gereja Tuhan itu seperti imam-imam. Mereka ngomong tentang diakonia, mereka ngomong tentang melayani kebutuhan satu sama lain. Dan selalu, nggak cuma Petrus tapi Paulus dan juga Yohanes selalu ngomongin gini, bahwa karena ada kasih karunia Allah di satu gereja yang kecil, maupun itu cuma 30 orang, by the way 30 orang udah gede zaman dulu, maupun itu 15 orang sampai 15.000 orang, prinsipnya sama, bahwa kalau kita butuh, kita nggak cari teman yoga kita nggak cari teman bisnis kita, tapi kalau kita butuh sesuatu untuk kita, untuk keluarga kita, kalau kita lagi keluar, kalau kita kemana-mana, mesti ada yang jagain anak-anak kita, mesti ada yang koreksi anak-anak remaja kita kalau misalnya mereka melakukan sesuatu yang salah, kalau ada yang mesti doain kita kalau misalnya kita lagi punya kesusahan. Yang melayani, sekali lagi, yang ministry kita adalah teman-teman gereja kita. That's right. Keluarga Allah di tempat kita. Bukan teman. Mungkin juga kadang, maaf ya, tapi kadang juga saudara juga nggak gitu-gitu banget gitu loh. Tapi saudara dan saudari kita yang kita kasihi di dalam nama Yesus Kristus, yang sudah menerima karunia-karunia Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang kita belajar pada hari ini. Kalau kita sayang sama Tuhan, kita mesti sayang sama anak-anak Tuhan. Sekali lagi, let me just say this again. Biar lo ingat ya, biar lo ingat. Khotbahnya gampang, simple hari ini. Kalau lo sayang sama Tuhan, lo mesti sayang sama anak-anak Tuhan. Dan caranya yang paling simple, dua itu. Nomor satu, terimalah, terima. Ya, sambut. Gue mau datang. Bukan cuma gue buka rumah gue, tapi keluarga gue, hati gue, kehidupan gue. I want you to be in it. Lo boleh datang. Nah, tapi itu ada baliknya juga loh. Hospitality goes both ways. Bukan cuma yang kasih tumpangan, yang mau numpang juga banyak peraturannya. Mesti mengikuti peraturan rumah yang ditebengin, nggak boleh nyusahin, mesti bantuin kalau ada kenapa-kenapa, mesti juga siap membantu tuan rumah yang ada. Bukan cuma kayak benalu, cuma ngisep-ngisep doang. Enggak lah, pasti berbeda. Yang menumpang, yang memberikan tumpangan, semuanya sama. We practice love. We practice hospitality. Kita mengasihi dan menyambut satu sama lain. Apapun latar belakangmu, apapun kekurangan-kekuranganmu. Ingat, love covers multitude of sin. Kasih itu menghapus begitu banyak dosa. Kita nggak peduli lo dulunya kayak gimana. Yang penting di depannya kayak gimana. That's what it's all about. Selama lo mau berubah, selama lo mau mengasihi Tuhan Yesus, kita bakal terima lo di komunitas gereja online church ini. Dan yang kedua, kalau lo mengasihi Tuhan, lo mesti melayani anak-anak Tuhan. Nggak cuma khotbah, nggak cuma nyanyi, bukan pelayanan yang kayak kita bilang pelayanan sekarang. Tapi yang lebih penting lagi, melayani kebutuhan-kebutuhan anak-anak Tuhan di sekeliling kita. Kan banyak sekarang yang lagi nggak bisa kerja karena emang tempat-tempat pekerjaan mereka tutup. Ya kalau lo bisa bantu, lo bantu. Ya kan? Kalau lihat temen lo di Instagram lagi jualan apa, lo bingung, apaan sih nih orang jualan-jualan? Men, lo ngerti nggak sih kalau misalnya mereka nggak harus buka usaha baru, kemungkinan juga nggak buka usaha baru. Mereka juga nggak lagi iseng, oke yuk bikin ini yuk, jualan ini, masak ini. Enggak, they need help. They need something different untuk menyediakan buat keluarga mereka. Kalau lo masih tetap punya kerjaan yang oke, daripada lo kasih makan yang punya Hokben, daripada lo kasih makan yang punya McDonald, help someone in need. Ya nggak sih? Tapi juga kan lo tahu, semua all the parents juga lagi pada kecapean. Kalau lo tahu misalnya teman gereja lo atau tetangga lo udah kecapean, anaknya begini, anaknya begitu, ya bantulah. Ya nggak sih? Bantu. Kalaupun lo nggak bisa ngurus anak-anak mereka karena lagi COVID dan sebagainya, give them a call.
I think that's the best way. Kalau mau lagi ministry sekarang tuh, asal lo punya telepon, lo bisa pelayanan. Gue bisa doain apa, gue bisa bantu apa. Dan gue ngerti, it's little bit weird karena kita komunitasnya baru, kita komunitasnya cuma online. Tapi gue percaya kok kalau semuanya di sini mau saling mendoakan, saling mendukung, saling cheer on one another supaya semuanya sukses. It really helps, it really helps. Kasih karunia Tuhan tuh betul-betul kita rasakan bukan dari orang-orang lain, tapi dari mana? Ya dari gereja Tuhan. So guys, welcome people, terima mereka, layani mereka. If you do this, kau mau membuka hatimu dan melayani satu sama lain, you can love one another the way Jesus wants you to love one another. Kita bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi kita dan seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Di beberapa minggu ke depan kita akan mencoba bagaimana caranya kita bisa melayani satu sama lain lewat online. Bukan cuma khotbah aja, bukan cuma nyanyi-nyanyi aja. Gimana caranya kita bisa betul-betul melayani kebutuhan satu sama lain, kebutuhan terutama kebutuhan spiritual, kebutuhan rohani satu sama lain lewat gereja online ini. Tapi sebelum itu juga, kalau misalnya Anda butuh didoakan, kalau lo butuh didoain, kalau lo butuh ngobrol, kita punya Facebook page kita. Tolong arti tulis di sini. Kita punya juga, of course, platform online ini. Kapan aja kamu ke gereja online, gereja.online.church, bisa klik di prayer button dan itu kita pasti bales, kita pasti jawab. And yeah, looking forward supaya kita bisa melayani satu sama lain. Gereja itu bukan cuma gedung, gereja itu bukan cuma pelayanan mimbar. Gereja itu 24 jam. 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Ya, we are the church. Kita adalah keluarga Allah. Mari kita buka pintu satu sama lain, buka hati untuk satu sama lain. Mari kita melayani satu sama lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, we love you so much. Dan kita tahu mengasihi Tuhan berarti mengasihi satu sama lain. Ajar kami untuk mengasihi satu sama lain. Ajar kami untuk buka hati kami, buka rumah kami untuk satu sama lain. Ajar kami untuk melayani satu sama lain bukan cuma sesuai dengan apa yang kita mau, tapi sesuai dengan kebutuhan semua yang datang ke dalam kehidupan kami. Keluarga Tuhan adalah keluarga kami, sama seperti kami butuh Tuhan untuk mengasihi keluarga kami. Kami mau mengasihi dan melayani anak-anak Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Jangan kami jadi orang sombong, jangan kami jadi orang sok sibuk, jangan kami jadi orang yang takut untuk membuka dan melayani orang lain. Biar kami mengasihi seperti Yesus sudah mengasihi. We surrender everything, semua hidup kami serahkan dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang sudah disalibkan, dikuburkan, dibangkitkan, dan dipermuliakan. Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang percaya katakan amin. Thank you so much. We love you. See you next week. Peace.